di luar ekspektasi aku ya. Untuk pertama kali magang di lembaga yang besar seregional se-Asia Tenggara ya. Betul, si Simeo Biotrop. Dan maksudnya kalau magang di Simeo Biotrop termasuk sebuah privilege nggak sih? Betul banget. Aku ngerasain sih, udah ngerasain privilege-nya. Terutama kalau misalnya kita lagi ikut acara ya, diajak acara sama mentor itu mendatangkan tamu-tamu hebat yang mana relasinya udah luas sekali ya, dari profesor, dosen, ataupun dari lembaga-lembaga yang lain, itu kita bisa menjalin relasi yang lebih luas lagi. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng kami mahasiswa magang Capstone batch 2 di tahun 2005 di podcast Biosing. Jadi nih teman-teman, di sini sekarang aku lagi bareng sama mahasiswa Capstone yang kemarin baru aja beres nih magangnya. Jadi mau tanya dulu, tak kenal maka tak sayang. Jadi siapa sih kakak-kakak dan abang-abang ganteng ini hari ini? Waduh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Dini Aulia, biasa dipanggil Dini. Aku dari jurusan yang katanya nanti pas lulus bakal jadi guru dan kerjanya tuh ngotak-ngatik mikroskop dan mempelajari tumbuhan, manusia dan juga hewan. Yap, pendidikan biologi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Buat abangnya nih, dari mana nih? Paling deket soalnya. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Andika Fakih Nur Hidayah. Biasanya teman-teman aku manggil aku sih Andika gitu kan. Aku dari jurusan yang katanya tuh orang-orang bilang tuh anak mesinnya IPB kali ya. Nah, jadi aku dari jurusan Teknik Mesin dan Biosistem IPB University. Dan aku dari angkatan 59. Oke, kalau aku, karena aku yang nge-host juga, harus ngenalin diri dong. Kenalin, aku Devi Perwita, mahasiswa agroteknologi dari Universitas Islam Riau. Jadi nih, kita di sini mau ngobrol-ngobrol. Mungkin teman-teman ada yang kepo kali ya. Kan udah beres magang nih. Mungkin ada pengalaman yang gimana sih selama magang di Capstone? Banyak sekali ya. Banyak sekali sih. Boleh dari Boleh yang mungkin pengalaman yang berkesan, yang horor mungkin, atau yang berkesan dulu kali ya, biar nanti kita seram-seramannya di akhir. Boleh? Kak Dini dulu? Boleh. Oke, kalau dari pengalaman aku ya, mungkin dari awal aku dapat informasi dulu ya kenapa daftar di magang Capstone batch 2 ini di Simeo Biotrop. Oke. Aku dapat informasi itu dari dosen aku jurusan pendidikan biologi. Beliau menginginkan informasi gitu, pamflet di grup gitu ya, bagi siapa saja yang mau ikut magang dipersilahkan, nanti akan dibantu untuk pendaftarannya seperti itu. Dan ketika aku lihat ya, profil dari Simeo Biotrop memang seperti harapan saya sebelumnya aku pengen banget magang nih karena aku keguruan magangnya di sekolah, tapi aku juga pengen punya pengalaman magang di lembaga seperti itu. Nah kebetulan nih cocok buat aku Simeo Biotrop ini dan pengalamannya sangat-sangat banyak sekali guys gitu. Misalnya apa tuh? Kan kakaknya nih dari guru ya, keguruan. Terus di Biotrop magangnya yang seperti apa? Oke, mungkin dari penempatan aku dulu ya. Kalau aku tuh ditempatinya di SITD, di Science Innovation Technology Department, terus dapat topik tentang kurikulum School of Biodiversity dan juga lahan sekolah, lahan suboptimal. Jadi pengalaman aku tuh banyak sekali guys. Nah karena aku penempatannya di SITD, di Science Innovation Technology Department, dan mendapatkan topik tentang kurikulum School of Biodiversity dan juga lahan suboptimal. Pengalamannya itu banyak sekali dan seru banget ya, terutama kalau kita udah dapet ilmu-ilmu dari ahlinya di sini yang belum kita dapatkan sebelumnya di perkuliahan. Terus kalau yang paling mengesankan ya mungkin banyak sekali terutama ketika udah ikut kegiatan diajak sama mentor, ketika kita ikut acara di luar gitu ya, dapat pengalamannya banyak, dapat relasinya juga banyak dari ahli-ahlinya langsung seperti itu Kak. Kalau dari Dika sendiri gimana pengalamannya dan mungkin penempatannya kali ya di lab mana tuh? Oke, boleh banget nih. Jadi dari aku tuh ditempatin di lab JS dan lab sensing gitu kan. Nah, di mana di lab tersebut ini kita tuh sering lebih sering mainan laptop sih, kan mainan software gitu kan. Nah, di sini tuh aku tuh lebih mainan software, terus juga ngolah data.
Salah satunya itu aku kemarin tuh dapat tugas untuk mengidentifikasi jerami di Karawang. Coba tuh gimana tuh cara mengidentifikasinya? Seru kan? Nah, Dari atas kah pakai pesawat? betul. Oh, oke. Dari citra satelit Oh, oke. atas langsung nih. Ya, benar 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 benar. Ada yang di atas ya, yang di lobi. Oke. Ya, betul. Nah, mungkin dari itu aku merasa bahwasanya di biotrop ini pas buat aku gitu kan. Karena di jurusan aku pun juga mempelajari terkait hal yang serupa gitu kan. Maka dari itu beberapa pengalaman itu Bu menurut aku sangat berkesan gitu kan. Terus juga dari sisi pembelajaran yang aku dapetin di sini dari mentor aku yang sangat keren banget gitu kan, membantu aku yang gak bisa apa-apa Keren banget. sampai sekarang yang bisa apa-apa, sedikit bisa apa-apa. Tuh. Berarti kayak mentornya yang benar-benar ngasih bimbingan yang Betul sekali. ya bener ya. Soalnya aku juga ya yang dari aku topiknya kebetulan agak melenceng ya karena aku anak pertanian, masih pertanian sih bidangnya, cuman lebih ke ilmu tanah. Terus kayak dapat pembimbing yang ya ampun, beliau begitu sangat sabar membimbing saya ya kayak Terus Gen Z juga nggak ya sih, Kak? bener, masih Gen Z, pembimbingnya masih sangat muda dan masih bisa diajak gaul gitu, kayak diajak nongkrong biasanya. Betul. Nah, terus ini kan pengalaman yang didapat di dalam lab ya, yang di biotrop. Maksudnya kan pasti ada kegiatan-kegiatan luar ya kayak gitu. Kira-kira itu seru juga nggak sih? Atau mungkin boleh diceritain sedikit gitu pengalaman yang di luar gimana? Seperti apa gitu? Anika dulu mungkin ya. Oke, mulai dari aku dulu ya. Oke, kalau misalkan dari luar ya, oke, aku tuh kemarin sempat ikut turun lapang di Karawang gitu kan. Ya. Nah, di situ tuh aku sebenarnya ada tugas terkait video edukasi gitu. Nah, di situ tuh aku kenapa di Karawang karena juga bertepatan dengan kegiatan di Syama Biotrop gitu kan. Nah, di situ tuh aku bikin video edukasi terkait pemetaan Hans optimal. Dari situ aku belajar banyak hal mengenai apa tuh sebenarnya Hans optimal. Dan menurut aku dengan adanya pengetahuan itu aku bisa melihat kacamata yang lebih luas bahwasanya untuk mengetahui lahan suboptimal tuh nggak harus kita turun lapang yang susah gitu, tapi kita juga bisa menggunakan penginderaan jauh gitu sih, dan itu sangat seru banget. Berarti nggak cuman ada di lab atau berada di biotrop sendiri ya? Ternyata magangnya tuh ada juga yang diajakin keluar. Mungkin kalau dari Dini sih gimana? Sama sih, waktu kemarin terutama pada minggu lalu kebetulan aku juga mendapatkan project pembuatan video pembelajaran yang mana nanti akan diajukan ke Kemendikbudristek. Topiknya itu tentang pengolahan lahan sekolah dan penempatan tag videonya itu di Cianjur di SMK Negeri 1 Pacet. Itu benar-benar partisipasinya dari siswa peserta didiknya langsung gitu, dan sangat seru sekali, interaktif gitu ya, apalagi berinteraksi langsung dengan para siswanya, guru-gurunya yang juga hebat-hebat yang bisa membantu pembuatan video gitu tentang apalagi pengelolaan lahan sekolah seperti itu. Menarik ya, maksudnya kayak kita mikir lahan sekolah ya udah jadi tempat main ya. Ternyata bisa ya dimanfaatin. Aku sedikit spill aja kali ya videonya itu dalamnya tentang apa. Karena pengelolaan lahan sekolah yang mana nanti di videonya itu kita mengajak juga siswa untuk belajar sama-sama mengenai teknik pengolahan lahan sekolahnya. Misal lahan yang memang kurang dimanfaatkan sebagaimana mestinya mungkin bisa dimanfaatkan untuk pertanian ataupun perkebunan di sekolah. Nah, lalu ada teknik menanam juga, kita nanam bareng-bareng sama siswanya, sama gurunya juga gitu. Seru ya ternyata, kayak kalau misalnya kan kita biasanya punya ekspektasi bahwa magang itu ya udah kita kayak disuruh-suruh dikasih kerjaan yang seabrek terus ya udah. Ternyata kalau di biotrop kita benar-benar diajarin ya gimana langkah-langkahnya, dan jujur pembimbingnya itu sih masih sampai sekarang masih aku cukup di luar ekspektasi aku ya, untuk pertama kali magang di lembaga yang besar seregional se-Asia Tenggara ya. Betul, Simio Biotrop. Dan maksudnya kalau magang di Simio Biotrop termasuk sebuah privilege nggak sih? Betul banget. Aku ngerasain sih, udah ngerasain privilege-nya. Terutama kalau misalnya kita lagi ikut acara ya, diajak acara sama mentor itu mendatangkan tamu-tamu hebat yang mana relasinya udah luas sekali ya, dari profesor, dosen, ataupun dari lembaga-lembaga yang lain. Itu kita bisa menjalin relasi yang lebih luas lagi. Kita sering workshop nggak sih? Bener nggak sih? Iya bener. Workshop itu dapat makanan guys. Halo guys, Tuh banget tuh. Dapat makanan lumayan, makan siang gratis untuk anak kosan. kita bisa hewan Ya sehari ya benar. Karena dapat snack pagi, makan siang, snack sore dan kopi. Makasih Biotrop. Biotrop. Nah itu sih. Nah mungkin
kan itu udah kayak pengalaman magang, pengalaman yang di luar lab ya. Mungkin kalau sama teman-teman rekan-rekan kerja itu gimana sih biasanya? Mungkin dari Dika dulu deh. Oke, boleh ya dari aku. Mm-mm. Dari teman-teman aku tuh bisa dibilang ya teman-teman aku di lab JS ini tuh orang yang paling banyak gitu daripada lab-lab lain gitu. Bener-bener dia berenam ya. Kayak di antara lab lain JS itu paling ramai kayak mau ngajak tawuran. Takut sebenarnya kalau Kayak kayak gangster. bener mana hobi hitam-hitam. Oke, boleh gimana. Bener tuh. Jadi teman-teman tadi bilang maksudnya sering disebut gangster gitu kan, padahal sebenarnya enggak gitu kan. Baik hati guys. Ya, Tiga. itu baik hati, yes. Nah, jadi teman-teman aku tuh orangnya tuh solid-solid sebenarnya gitu kan. Terus juga kami tuh kalau misalkan sedang diskusi tuh ya udah fokus sama diskusi gitu kan. Dan juga orangnya asik-asik seru parah. Aku sangat bersyukur aku bisa bertemu dengan orang-orang seperti mereka yang dimana aku bisa belajar terkait pengalaman mereka dan aku juga bisa membagikan pengalaman aku sehingga ya ini yang aku harapkan gitu. Aku nggak mau kayak cuma dapat pengalamanku sendiri, tapi aku juga berbagi ke orang lain gitu. Kalau dari Dini sendiri gimana? Kebetulan aku sama Dini satu lab guys. Betul guys. Nah, kalau dari aku sendiri, aku sangat bersyukur sekali ya bisa dipertemukan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Dari KDP sendiri asalnya jauh guys, dari Sumatera guys. Sedangkan aku dari Jawa, jauh kan antar pulau. Nah ini termasuk manfaat yang aku dapetin dari pergaulan yang ada di sini. Teman-temannya Andika dari mana? Dari Jawa juga Ya. Nah kayak gitu. Terus juga ada yang dari mana? Ternate. Nah itu sangat luas sekali pertemanannya dan baik-baik guys semuanya. Terus juga karena aku tinggalnya di dormitory ya kak, ya apalagi aku sekamar sama Kak Devi Aku sekamar sama Dini guys sebenarnya. gitu. Bener-bener teman-teman tuh membantu sekali ketika kita ada masalah mungkin ruwet sama tugas-tugas yang ada, bisa dihibur sama teman-teman yang lain seperti itu. Bener-bener karena kebetulan kami dapat dormitory ya, Din. Jadi kayak kita bertiga di dormitory semua. Jadi kayak kalau misalnya mumet bareng-bareng tuh di ruang tengah. Mumet bareng-bareng, misuh-misuh bareng-bareng. Misuh-misuh bareng-bareng, gosipnya juga bareng-bareng. Oke, tadi udah pengalaman magang, pengalaman juga di luar magang, rekan-rekannya, staff-staffnya juga sih nggak boleh ditinggalin ya. Benar-benar staff-staff di Biotrop itu yang sangat memfasilitasi, sangat mendukung, sangat open dengan kita, open arm guys, kayak sangat terbuka, terutama teknisi-teknisi ya, kayak yang benar-benar bantu. Aku sama Dini kan sering-sering di greenhouse G ya di belakang. Nah itu teknisinya yang benar-benar kayak butuh apa, mau buat apa gitu, yang benar-benar nanyain. Kalau di JS gimana sih? Oke, kalau di JS sebenarnya kan dari JS itu nggak ada teknisnya ya. Iya. Sering aku tuh lebih sering main juga keluar gitu. Oh ya, oke. Kayak lab-lab sebelah gitu kan. Tapi emang bener setuju banget aku dengan statement tadi kan. Bahwa saya emang teknis di Biotrop tuh sangat humble banget. Bener. Sangat membantu kita ketika kita ada kesusahan gitu kan. Kayak gitu sih. Ya benar-benar, bahkan sampai maksudnya dari pihak keamanan juga sangat ramah ya. Kayak kita pagi-pagi tuh kayak selamat pagi, kayak benar-benar pagi, memang dipanggilin iya pagi kayak namanya tuh kayak sampai dihafal ya kita ya, benar-benar Kayak satu udah pada kenal kita semua ya. Pak. Sehambal Itu kayak jadi kayak kita tuh benar-benar kayak aku ya yang jauh dari rumah itu nggak merasa kayak sendiri gitu, dan nggak merasa kayak kan ada homesick ya. Nah aku tuh nggak merasa homesick, kayak ya udah gitu karena banyak orang dan terus berinteraksi gitu kan, jadi cukup menyenangkan sih. Jadi kita mungkin udah sampai di penghujung kali ya. Tadi udah ngomong-ngomong bincang-bincang tentang dari pengalaman magang ya kan, ada pengalaman luar magang. Ternyata cukup banyak ya yang kita dapetin di sini. Iya benar. Kayak kalau mau diceritain nih kita bisa sampai pagi nih sebenarnya. Ya kan. Nah mungkin terakhir, mungkin pesan kali ya, pesan ini deh, pesan buat adik-adik yang bakal ikutan magang capstone next year gitu, mungkin apa gitu yang perlu dipersiapin, atau mungkin kira-kira tuh apa ya yang harus dipersiapkan tadi gitu. Boleh dari Dini dulu? Oke guys, untuk persiapan magang ya, terutama di sini ya Biotrop itu gak ribet, betul? Gak ribet. Cuman administrasi aja yang disiapkan dari jurusan dan juga membuat proposal magang. Itu bisa bebas kita mencantumkan apa saja
gitu ya. Kalau misalnya kita udah mau tujuannya ditempatin di departemen mana seperti itu. Terus juga selain dari proposal magang juga ada seleksi wawancara. Ya benar. Dan nggak tegang nggak sih? Benar. Kita santai kan. Santai banget. Karena yang mewawancarai juga dari mentor sendiri. Beliau Benar. juga sangat-sangat santai gitu, enjoy Benar. gitu. Jadi nggak yang tegang-tegangnya ketika wawancara. Benar, karena yang ini ya, yang mewawancara itu bukan dari HRD tapi memang mentor sendiri. Jadi Betul. memang ya jatuhnya kita harus menguasai dari apa yang akan kita tuju ya sebenarnya. Gimana kalau dari Dika sendiri? Oke, kalau dari aku kan sebenarnya tadi udah dijelasin banyak tuh. Ya, Sedikit melengkapi aja ya. Oke, kalau mungkin dari aku pesan-pesannya sih lebih ke pertama harus penyanyian dulu nih. Oh, benar sih, benar. Kalau misalkan kita pengen di Benar. gitu kan. Terus kalau udah punya niat kita harus kepo sih. Harus kepo sama tidak terlalu Makin parah guys. Oke lanjut. Oke, harus setelah niat kita harus kepo nih sama Biotrop nih. Kita bisa tuh cari-cari tuh di Instagram mungkin, di website resminya gitu kan. Biotrop tuh sebenarnya geraknya di mana sih gitu kan. Nah, ketika kita udah tahu nih, tadi lanjutkan stepnya sih di tadi gitu. Benar-benar. Karena bidangnya cukup banyak dan cukup beragam. Dan kita punya spilan bahwa next year itu bakal ada lab, bukan lab sih tapi departemen lain juga yang buka, nggak cuman di bidang pertanian dan sains ya, bakal ada buka di bidang sosial juga. Jadi teman-teman wait and persiapin diri kalian yang selengkap-lengkapnya, sesiap-siapnya. Last but not least, Simio Biotrop, Save Biodiversitas. See you next episode.